Shalom. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Bersyukur ya hari ini kita bisa sampai pada hari ini sekali lagi. Dan terus-terusan kita selalu ingat bahwa kita ada karena anugerah Amen. Tuhan. Saya bacakan dari Yosua 3 ayat 7 dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi tantangan yang besar, misalnya memulai karir yang baru, membangun keluarga, atau menghadapi sakit penyakit atau masalah keuangan, kadang-kadang kita suka merasa takut atau ragu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Amen. Tuhan tidak pernah Amen. meninggalkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Anugerah Tuhan, kami sampai pada hari ini dan kami melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu banyak yang kami hadapi, tapi semuanya itu hanya menyatakan dan menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, betapa Tuhan baik, betapa Tuhan Allah kami, Allah yang besar. Kami melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami hari ini kami mau datang, kami hanya mau tenggelam dalam kasih-Mu. Kami hanya mau merasakan keajaiban-Mu dalam hadirat-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam Tuhan, lebih dalam lagi bersama-Mu. Kami mau merasakan bahwa penyertaan-Mu itu indah dan kami menjadi berkat, menjadi kasih, menyatakan kasih-Mu pada banyak orang. Pimpin kami malam hari ini Tuhan, bukakan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengar kasih, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan untuk kami terus berjalan dan tetap setia sampai akhir sebagaimana Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam mesbah doa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus, kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu Yesus. Sembah dan puji sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan saudara, biar musik mengalun. Engkau kami sembah. Tidak ada yang seperti Kau Tuhan. Baik, sangat baik, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang setia. Kami naikkan syukur. Mari naikkan sembahmu saudara, bagi Allah yang layak, bagi Yesus yang layak. Puji namanya yang kudus selamanya, puji namanya yang besar selamanya. Rapakan anamo kira jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada malam ini, jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih Allah yang kudus. Sementara kami menyembah-Mu, Engkau hadir melawat kami, Allah yang kudus. Bukakan tingkap surga atas kami, atas anak-anak Tuhan. Lawat kami Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada damai, ada kekuatan, ada sukacita dari surga. Mengalirlah Roh Kudus, sebab Engkau yang kami sembah, Allah yang mulia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan saudara, sembah, sembah dan Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan, di tempat-Mu, di tempat kami, dimanapun kami berada, Yesus yang kami muliakan. Dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu saudara dimanapun kau berada. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus, haleluya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Shekera la na 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 makarabo, shemberina na 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 makarama, shorabikina la la bakara la bokina na na makara la 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 la. Ora la bakara setere la 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 la. Kemuliaan dan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kuasa memenuhi anak-anak Tuhan malam ini. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, transformasi terjadi. Lakukan perkara-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Lakukan kuasa-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Urala bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Urala bakapa papa 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 papa. Pulihkan setiap keluarga Tuhan. Pulihkan setiap suami dan istri Tuhan, orang tua dan anak jamaah Tuhan. Syekirala bakapa papa papa papa. Berkati Bapa anak-anak-Mu yang bergumul hari-hari ini. Ketika mereka datang menyembah Tuhan di mesbah doa ini Tuhan, ada jawaban doa-doa mereka Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Beri kekuatan penghiburan bagi anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Berkati Bapa, aku berdoa di tengah-tengah mesbah doa ini, setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ikut Tuhan, mereka mendapatkan penghiburan dari sorga, kekuatan dari sorga, pemulihan dari sorga. Hati mereka diteguhkan Tuhan, dikuatkan ya Allah. Kami butuh Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Gereja-Mu perlu hadirat-Mu lebih lagi hari ini Tuhan. Penuhi kami, penuhi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Keintiman yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Yang lebih dalam bersama Tuhan. Lebih lebar bersama dengan Tuhan. Lebih panjang bersama dengan Yesus. Berkati Bapa, berkati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan. Dan ketika kami masuk dalam mesbah doa ini, kami benar-benar merasakan tangan-Mu, kasih-Mu, pelukan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, aku berdoa. Terima kasih Bapa. Dan di atas semuanya itu hanya nama-Mu yang kami mau tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami mau muliakan Tuhan. Gak ada yang lain Bapa. Lakukan perkara-Mu tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan di tengah-tengah kelemahan anak-anak Tuhan. Kekurangan anak-anak Tuhan. Disitulah terlihat kuasa-Mu. Disitulah terlihat kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Dan biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Nama-Mu saja yang dibesarkan Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami mau dengar firman Tuhan, pimpin kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Rasanya nggak mau berhenti saudara ya. Kalau memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Amin saudara. Amin. Gak ada yang seperti dia. Dia baik. Dia sayang saudara bukan karena kita baik, tapi karena dia baik. Amin. Dia mati bagi saudara dan saya. Hari-hari ini kita masuk dalam bulan-bulan Paskah saudara. Kita diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata dia mati. Amin. Ketika kita masih berdosa saudara. Ya. Gak ada yang seperti dia. Kalau kita ingat itu saudara, betapa bersyukurnya kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan bahas penentuan hari ini. Kita mau sharing tentang gambar Allah lagi saudara, yaitu tentang the word, ya, yaitu firman Tuhan. Kita bacakan ayatnya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini Allah menciptakan saudara dan saya, Adam dan Hawa tentunya, tapi kita keturunan Adam dan Hawa ya saudara. Ya. Yang keturunan Adam dan Hawa katakan amin. Itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pernah saya bahas juga tapi dalam topik lain saudara. Jadi kalau kita punya blueprintnya adalah blueprint kita Allah, kita sebagai orang-orang percaya, bahkan semua umat manusia akan maksimal, akan menerima, mencapai destiny ilahinya kalau ikut blueprintnya gitu. Kita contoh Allah, kita ngikutin Allah gitu saudara, maka kita akan memperoleh kemaksimalan dalam hidup kita. Yang namanya damai sejahtera sudah tentu, yang namanya berkat sudah tentu, bahkan destiny ilahi, divine destiny will be given. Kita akan capai karena Tuhan berikan itu. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 1-3 saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, gambaran Allah Tritunggal nih saudara, pada mulanya firman, yaitu Kristus, yaitu Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah saudara ya. Pada mulanya itu firman, Allah, Yesus. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tidak ada yang jadi kalau tidak lewat dia gitu kira-kira saudara ya. Nah kalau kita bicara mengenai gambar Allah Tritunggal, Allah itu menciptakan dengan firman-Nya. Ya, Allah itu menciptakan dengan firman-Nya. Kita tahu Kejadian 1 gitu ya. Jadilah kata Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Cuma manusia aja yang dibentuk dari tanah terus dihembuskan nafasnya gitu ya. Tapi alam semesta dan segala satu jadikanlah firman-Nya. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah kalau kita tadi mengetahui bahwa kita adalah gambar dan citra rupa Allah, kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dia adalah firman, dan kita diciptakan segambar serupa dia. Kalau firman-Nya dia, Yesus, itu menjadikan semuanya. Berarti firman itu penuh dengan kuasa. Amen. Perkataan kita, perkataan saudara, Amen, penuh dengan kuasa. Jadi kalau kita mau mencocokkan blueprint kita, cetak biru kita, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, berarti apa? Berarti seluruh perkataan kita itu punya kuasa. Amen. Sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar gitu ya. Perkataan saudara dan saya itu bisa menghancurkan, bisa membangun gitu saudara. Bahkan ada ayat khusus di Yakobus itu
pasal khusus bicara mengenai lidah gitu saudara. Ya. Lidah tak bertulang gitu saudara. Bisa menghancurkan ya. Satu bangsa bisa menghancurkan orang paling kuat di bumi waktu itu Samson ya, dibujuk gitu saudara ya. Siapa di sini yang masih gampang dibujuk saudara ya dengan perkataan? Ada yang selalu diprovokasi oleh perkataan sehingga gampang marah, meledak, meletup gitu saudara ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggu paling tidak gitu ya, kita datang ke gereja, kita mendengar firman. Kita haus akan firman itu. Itu yang membangun kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang tidak hidup dengan roti saja, tapi oleh firman Allah yang hidup. Jadi hari ini kita mau bahas ini saudara ya. Memang mungkin sudah pernah saudara dengar, tapi kalaupun sudah, ini menjadi emphasis, penekanan hari-hari ini. Karena sebenarnya tahun ini masih tahun Gimel ya. Gimel perkataan gitu. Yeah. Jadi kita harus nih mulai hari ini gitu ya. Kalau udah dengar nanti saudara teguhkan, mulai. Amen. Berhati-hati ngomong. Ada beberapa eksperimen mungkin istri saya boleh sampaikan. Eksperimen yang dilakukan bukan oleh orang gereja ini. Saudara boleh browse di internet juga ada saudara ya. Ya ini eksperimen yang ada 2 eksperimen ya. Memang bukan dari tadi bilang ya dari gereja, tapi memang dari saintis. Ini yang satu itu Daniel Laportes eksperimen, dia kalau nggak salah saya baca itu komedian. Jadi dia memotong, dia mau ngajak anak-anaknya buat mau melihat apa kuasa perkataan. Tadi perkataan kita itu punya kuasa gitu. Jadi dia ambil apel, satu apel itu dipotong 2. Jadi satu ditaruh di dalam toples, dan ini taruh agak berdekatan tapi agak jauh juga gitu. Jadi berjarak lah ya, berjarak. Jadi satu apel yang potongan sebelah di sini, sebelah sini, dan terus ditulis di itunya supaya tanda. Ini yang love, yang di sini yang bad gitu ya, good and bad gitu. Nah dalam toples yang good ini dia ajak setiap hari anak-anaknya sama dia gitu, semua kita kasih kata-kata yang bagus gitu ya. Contohnya misalnya kamu apel yang cantik, kamu apel yang bertumbuh dengan baik, apel yang enak, apel yang bagus gitu. Nah tapi yang di toples satunya lagi dibisikkan, bahkan dipegang gitu ya, dua-duanya sih dipegang gitu. Pas saat mengatakan dipegang, yang ini dielus, yang ini kayak dipukul-pukul gitu. Dia dipukul-pukul, dia bilang katanya, kamu apel yang busuk, apel yang ini begini kan gitu. Nah jadi di kata-kata nasty word gitu loh, kata-kata bad, busuk-busuk gitu lah, kata-kata jelek gitu, kata-kata mengumpat gitu, memaki gitu, dikasih ke toples yang ini. Jadi setelah 25 hari mereka lihat bahwa apel yang ini membusuk gitu, apel yang dikasih kata-kata yang ini. Jadi di gambarnya itu apelnya itu membusuk dan baunya nggak enak gitu. Nah yang apel satunya lagi memang mungkin mengalami proses perubahan, tapi tetap masih kelihatan manis gitu loh, kelihatan itu masih mungkin edible, masih bisa dimakan tuh. Masih bisa dimakan, masih apa ya, masih bagus lah gitu. Jadi kelihatan perbedaan, padahal dari apel yang sama dalam 25 hari yang ada prosesnya gitu kan ya. Jadi nah ini dari percobaan yang satu, dan dia mengambil ini sebenarnya dia mau ngajarin anak-anaknya mengenai ada yang satu lagi percobaan namanya Emotorize, percobaan Dr. Emoto. Dr. Emoto ini orang Jepang. Next slide ya. Next slide. Jadi Dr. Emoto ini orang Jepang, dan dia tuh kalau nggak salah psikologis ya buat anak-anak gitu. Jadi dia sebenarnya dia memang percobaan ini untuk menunjukkan bahwa kuasa perkataan kita terhadap orang yang kita sayangi, terhadap anak-anak itu pengaruh. Jadi dia bikin di tempat 3 toples juga gitu, ada beras. Nasi dia taruh beras dikasih air. Beras dikasih air, dari beras yang sama dikasih air 3 tempat gitu. Nah dia taruh. Jadi ada yang satunya itu dari yang beras yang satu dikasih kata-kata mengucap syukur, kata-kata yang baik. Yang keras yang tengah kata-kata yang mengumpat, memaki, yang kata-kata jelek, dibullying. Jadi dia ini, nah yang satu lagi di-ignore, benar-benar tidak diapa-apain ya, tidak diomongin, tidak dilihat, benar-benar dibiarkan gitu. Nah waktu setelah 30 hari dari percobaan itu,
dia lihat yang ini tuh berfermentasi. Memang kan ada perubahan gitu dalam berjalannya dengan waktu, ada perubahan, tapi dia berfermentasi dengan baik. Yang kita ucapkan syukur, kita ucapkan kata-kata manis, kata-kata baik. Nah, sedangkan yang kita kata-kata bully itu benar-benar membusuk dengan sangat cepat. Bahkan kalau saya baca itu dalam hari-hari pertama itu dia udah langsung memburuk gitu. Keadaannya memburuk gitu dengan kata-kata bullying itu langsung sel-selnya kali ya dibilang ya itu jadi langsung bereaksi dengan cepat gitu. Nah, yang di-ignoring memang membusuk juga dengan proses alami tapi benar jadi membusuk gitu. Tidak beda dengan yang orang beras yang kita ucapkan syukur. Di sini memang kita lihat betapa ada kuasa dalam perkataan kita. Itu pengaruh sekali. Dalam tindakan juga coba kita lihat yang ignoring kan, yang lihat ignoring itu kan dia berubah juga. Jadi kalau dalam tindakan dalam perkataan kita pasti ada akibatnya. Mungkin kita ingat firman-Nya ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Akan kita tuai. Jadi kadang-kadang membiarkan juga kurang baik, saudara. Iya. Kita harus bisa kasih semangat, kasih kata semangat, kasih kata-kata yang baik. Encouragement kadang-kadang kurang hari-hari ini gitu ya. Iya, kadang-kadang orang gitu ya. Pak, saya udah sering ngomong ini, Pak, wah saya potong rambut ya, gimana bagus nggak? Lu potong kepala aja gitu, bukannya dipuji bagus, malah disuruh potong kepala gitu. Saudara. Isi saya kita punya waktu itu pernah kita ngontrak rumah saudara ya, depannya ada pohon belimbing itu nggak berbuah. Setelah berapa lama kita di situ, isi saya ngomong tiap hari, berbuah loh, nggak berapa lama berbuah tuh belimbing lebat saudara ya. Jadi perkataan kita tuh punya kuasa gitu. Apalagi anak-anak kita. Amin. Jangan ya. dibilangin yang jelek lah. Hati-hati ya. Kalau kita bos di perusahaan jangan bilang jelek lah. Kita panggil, kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Ya. Tapi janganlah jelekin. Apalagi kita di satu lingkungan organisasi. Apakah itu organisasi kantor, pekerjaan, bisnis usaha, ataupun pelayanan gereja gitu saudara ya. Jangan ngomong yang gak enak tentang tempat kita bekerja. Kenapa? Kalau kita ngomong yang gak enak tempat kita bekerja, tempat kita melayani, tempat kita berorganisasi, itu akan tidak baik. Dan kita ada di situ gitu. Betul gak sih? Atau keluarga gitu, lebih lagi gitu. Nah, apa yang kita tabur kita tuai, dan kita menuai yang sejenis. Firman Tuhan bilang karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya sejenis. Kalau kita mengatakan yang baik itu kita akan tuai yang baik. Kita mengatakan yang jelek kita akan tuai yang jelek. Dan next slide, satunya lagi bahwa apa yang kita tuai itu akan berlipat ganda, saudara, lebih banyak. Ayatnya ada kan? Sebab kita menabur angin, kita menuai puting beliung. Yeah. Kita menabur yang baik itu bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Artinya gini, setiap kali apa yang kita lakukan, khususnya perkatakan itu saudara ya, itu tuh ada sesuatu yang terjadi gitu. Yes. We enforce what we say. Yes. Ada satu penelitian, ini lab, ini yang saya dengar dari Profesor Jordan Peterson gitu saudara, seorang psikologis. Jadi dilakukan satu lab, jadi dipanggil anak-anak kuliah, anak sekolah gitu. Mereka masuk ke ruangan dikasih kuesioner, pertanyaan. Kira-kira kalian mau milih apa? Sikap-sikap politik apa gitu. Mereka dikasih pilihan. Mereka anggaplah pilih A, gitu ya. Terus mereka disuruh tulis 500 kata esai yang bertentangan dengan yang dia pilih. Misalnya dia pilih harus cara politik yang inklusif gitu ya. Tapi dia disuruh bikin esai yang eksklusif gitu, kira-kira gitu saudara. Udah selesai, kemudian minggu depan dipanggil lagi nih. Dan anak-anak ini tahu itu cuma lab, cuma percobaan. Terus mereka dikasih kuesioner yang sama. Tahu nggak saudara, pertanyaan yang sama. Mereka jawabnya, majority, significantly, mereka menuju kepada pilihan yang mereka tulis. Bukan pilihan pertama. Di situ saya belajar bahwa you enforce what you think, what you write, what you say. Jadi apa yang kita katakan baik dalam konteks tertulis juga saudara ya, itu mengenforce kita punya persepsi. Jadi kalau saudara bilang saudara bisa, itu betul. Kalau saudara bilang saudara nggak bisa, itu juga betul, saudara. Saya lupa siapa yang ngomong gitu. If you say you can, you're right. If you say you cannot, you also right.
Because when you say it, ketika kita mengatakannya, itu yang terjadi, saudaraku. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, terlebih kita mengatakan hal-hal kepada hal-hal orang lain, manusia gitu ya, yang ada di hadapan kita atau keluarga kita. Nah, yang kedua, next slide, Allah Tritunggal berkata yang sama, kebenaran saudara. Saya baca ini, Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Tuhan Yesus itu nggak mengatakan apa yang dikatakan dari sendiri, tapi Bapa. Jadi synchronize gitu, sama gitu. Dan kemudian mengenai penghibur yaitu Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Allah Tritunggal itu speak the same thing, which is speaking the truth, gitu ya. Nah kalau kita punya cetak biru, blueprintnya Allah gitu ya, in order supaya kita bisa maksimal, bisa hidup dengan benar, tenang, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sorga, kita harus menyampaikan apa yang selaras dengan Allah Tritunggal, yaitu kebenaran. Yohanes 8:32 bilang begini apa? Engkau akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Nah kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita itu diikat, kita itu terikat, sadar nggak sadar saudara. So, poin kedua, yang pertama tadi adalah kuasa perkataan kita bisa membangun dan bisa menghancurkan. Hati-hati. Yang kedua, jangan bohong. Ya nggak sayang ya? Iya benar, karena kita blueprintnya Tuhan ya. Kita bohong harus... ada warna nggak sayang? Nggak ada ya? Nggak ada bawang putih, bawang merah nggak ada. Bawang sih ada, bawang ada ya. Bawang ada, bawang merah, bawang putih. Tapi bawang merah, bawang putih nggak ada. It doesn't have any color. Iya, kita harus nggak ada sih memang yang bilangnya bohong putih tuh nggak ada. Jadi kita harus mengatakan selalu kebenaran karena kita blueprintnya Tuhan gitu kan. Jadi kalau Allah Tritunggal berkata kebenaran, terus kita bukan berkata kebenaran, berarti kita bukan blueprintnya dong ya. Kita nggak jadi blueprintnya. Beda jadi kayak. Karena kalau kita bicara kebenaran, tidak bohong itu, kita juga menyatakan menjadi kesaksian gitu ya. Saya sama anak-anak itu kadang-kadang namanya anak-anak ya, mereka juga pasti mencontoh ya, melihat gitu. Jadi kalau anak-anak suka mau cerita sama saya, mereka suka kadang-kadang bilang gini, Mama jangan bilang-bilang sama Papa ya, katanya gitu. Saya kan nggak mungkin, kalau saya bilang katanya saya, iya nanti Mama nggak bilang, tapi nanti saya mesti cerita sama dia kan, saya harus cerita sama suami, nggak mungkin saya bohong sama dia. Jadi kalau apalagi masalah uang, ngomong jangan disembunyi kecil. Jadi saya bilang, kalau kamu mau cerita sama saya, kalau kamu mau cerita sama Mama, kamu harus tahu bahwa Mama nggak pernah menyembunyikan apapun dari Papa. Tapi kalau kamu nggak mau Papa tahu, lebih baik kamu jangan cerita sama Mama. Nanti mereka akhirnya mikir, ya gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh Mama cerita sama Papa kayak gitu. Tapi mereka tahu bahwa kita harus mengatakan kebenarannya. Jangan kita bilang kita nggak cerita tapi cerita ke Papa. Nanti mereka lihat, Mama juga bohong kok, katanya bilangnya gitu. Jadi kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Dan kita kan memang meneladan Allah Tritunggal ya, meneladan bahwa Allah Tritunggal selalu mengatakan berkata yang sama. Kita lanjutkan sama ayatnya. Karena Tuhan itu membenci kebohongan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Itu di Amsal 12 ayat 22. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kebohongan, iblis itu bapak kita. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kita jadi pendusta, kita jadi anaknya pendusta, yaitu bapak segala dusta, yaitu iblis. Jadi kita harus berkata kebenaran karena kita mau disebut anak-anak Allah. Dalam hal apapun. Kalau kita memang melakukan kesalahan, belajar untuk mengakuinya. Belajar untuk mengatakannya. Ya kalau ada yang mengakui kesalahan juga, mungkin kita kecewa, mungkin kita sempat marah atau apa, tapi kita coba rangkul. Kalau misalnya pasangan berbohong atau apa dan dia mengakuinya, jangan cepat dimarahin, apalagi diingat-ingat terus kesalahannya, itu jangan begitu. Anak-anak juga, anak-anak saat mereka datang mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, kita jangan cepat begini, karena kenapa? Nanti kalau dimarahin malah nggak mau ngaku lagi ya? Nggak mau ngaku lagi, nggak mau mereka siapa belajar. Ngambil duit papa gitu? Nggak tahu. Gitu.
Nanti mereka pikir kalau mengatakan kebenaran malah nggak enak gitu kan jadinya. Iya. Mereka nggak merasakan kasih, nggak merasakan pengampunan, jadinya ngambilnya itu. Jadi memang kita semua harus masuk ke dalam kebenaran. Kebenaran baik dalam sikap, terutama dalam perkataan. Jangan bohong. Jangan bohong. Kenapa penting berkata kebenaran dan bohong, saudara? Gini, kitab Ibrani memang saya nggak tulis di sini, saudara ya. Kitab Ibrani bilang waktu kita disucikan dengan darah anak domba Allah, itu kita, hati nurani kita, Alkitab bilang disucikan. Hati nurani itu kayak ukuran untuk menyatakan sesuatu yang kita pikirkan, lakukan, perkatakan itu benar apa tidak gitu, saudara ya. Nah, sistem dalam diri kita, dalam pemikiran kita itu, Allah berbicara kepada kita, khususnya anak-anak Tuhan. Nah, ketika dia berbicara, itu butuh kesensitifan dari anak-anak Tuhan. When you lie, when I lie, itu saya sedang merusak sistem saya berkomunikasi atau mendengar suara Tuhan. Ketika kita disucikan oleh darah Kristus, hati nurani kita disucikan, ada ayatnya juga, itu bisa kita buat menjadi rusak. Itu menjadi cemar, kata Rasul Paulus. Nah, ketika kita berbohong, kita sedang mematikan rasa sensitivitas kita kepada suara Tuhan. Yeah. Bahaya sebenarnya. Bahkan kalau kita, psikologi, saintis bilang, ketika kita terus-menerus ngomong yang bohong, kita jadi percaya yang kebohongan itu, saudara. Itu ada. Bahkan ada orang yang dilatih di brainwash gitu ya, mengatakan sesuatu yang bohong, yang salah. Itu dia jadi percaya kebohongan itu. Ketika kita terus-menerus menyatakan sesuatu yang salah, kita menjadi percayakan yang salah itu. Dan hati nurani kita itu nggak bisa sensitif lagi, saudara. Susah sekali kita nanti bisa mendengar suara Tuhan. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Yeah. Pernah nggak saudara lihat? Pernah nggak? Saya pernah sih, saya nggak usah ngomong siapa gitu, saudara ya. Tapi pernah lihat ada seorang pemimpin, baik pemimpin duniawi atau rohani. Dia ngomong di depan orang banyak. Rata-rata orang tahu yang diomonginnya kayaknya salah deh. Nggak benar deh. Orang lain kok gitu sih ngomong. Tapi dia kayak nggak ngeh. Dia ngomong aja, lakukan saja gitu. Nah itu, apalagi kalau bukan mati rasa, saudara. Yeah. We don't know, we cannot see even clearly anymore. Karena kita udah terbiasa dengan bohong. Nah, ada satu kebohongan yang sangat parah. Next slide, itu mengenai self-deception. Bohong kepada diri sendiri. Kita bilang begini, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Susah. Yohanes 8:32 juga bilang apa? Tadi saya sudah sampaikan, saudara. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Nah, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Tapi setiap sekali kita tidak mau berkata benar, kita menipu diri kita sendiri. Ada berapa 3 hal ini yang perlu kita bahas, renungkan sama-sama, saudara ya. Yang membohongi diri sendiri. Misalnya saya masih bergumul dengan dosa tertentu gitu ya. Anak muda bergumul dengan dosa anak muda, dosa seks kah, dosa apa gitu ya. Dia menyangkal, yang pertama denial, menyangkal bahwa enggak aku enggak ngelihat pornografi lagi. Tapi masih gitu, saudara ya. Saya enggak lagi mau menghakimi siapa-siapa, saudara. Tapi ketika kita menyangkal, enggak mau datang at least sama Tuhan, mungkin sama hamba Tuhan boleh. Tapi at least sama Tuhan enggak datang, Tuhan aku ini bergumul. Kita itu menyangkal, enggak punya masalah, I don't have any problem. Kalau saudara sebenarnya punya problem, tapi nggak ngomong punya problem, nggak bisa sembuh. Sama seperti orang yang mau datang sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia nggak tahu dia berdosa, dia pikir dia nggak punya dosa, ya nggak bisa dihapuskan dosanya, ya nggak bisa pengampunan dosa gitu, saudara. Yang kedua, suka membenarkan yang salah. Gimana Pastor Boris, gimana nggak gua gampar dia. Orang dia ngomongin istri saya, dia cerewet sekali, saya pukul lah. Jadi membenarkan yang salah. Saya nggak bilang yang satu benar gitu ya. Tapi dijadikan alasannya, gimana gua nggak berselingkuh, Pastor. Nggak pernah pulang suami saya gitu. Jadi membenarkan yang salah. Sehingga kalau dia membenarkan itu, nggak ada jalan untuk akhirnya bisa dipulihkan. Bahkan projecting, melempar masalahnya.
Harusnya ini keluarga harus bisa sama-sama udah melayani di gereja. Suami bilang sama istri, sebenarnya suaminya nggak mau gitu. Tapi dia bilang, kayaknya istriku belum siap, kayaknya kami belum siap gitu. Padahal dianya yang belum siap, saudara gitu. Jadi projecting masalah, kayaknya keluarga kami seperti ini karena gembala kami seperti ini. Lepaskan masalahnya. Iya, karena kami nggak dapat visi yang bagus gitu. Saya mau katakan, jangan sampai kita berbohong, apalagi bohongi diri sendiri. Apa adanya datang kepada Tuhan. Kalau kita di Pria Sejati dikatakan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, saudara. Nah, ini saya catat di bawah, kebohongan akan merusak hati nurani kita, dan semakin kita berbohong, semakin tidak sensitif kita terhadap kebenaran yang dapat membebaskan kita, saudara. Nah, slide terakhir, ini ada gambar mengenai jalan yang lebar, jalan yang sempit, saudara ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau perlu. Tadi saya ke kantornya Pastor Engel tuh, jalannya sempit memang, ya, ke mejanya Pastor Engel. Pas gitu, kenapa? Karena memang itu jalan yang benar. Saya badannya gede, saudara ya, aduh, tapi puji Tuhan, anugerah lah. Anugerah. Bisa jalan di situ ya? Bisa jalan di situ, ya. Nah, jalan lebar, jalan sempit itu jalan yang kita pilih. Tapi saudara, hari-hari ini, zaman ini, jalan yang lebar itu sudah terlalu banyak orang yang jalan di sana, jadi kelihatan sempit. Aduh pastor, gak apa-apa lah bohong-bohong kecil. Atasanku bohong, mamaku bohong, bapakku bohong, kakak rohaniku, pendetaku juga bohong. Semua pada bohong. Jadi kayaknya karena semua orang melakukan, it's okay. Gitu ya. Enggak dong. Ada hamba Tuhan yang ngomong, walaupun seluruh dunia berkata ya kepada dosa, marilah kita menjadi orang yang tetap berkata tidak kepada dosa. Amen. Walaupun seluruh dunia mengatakannya. Amin. Jadi hati-hati kita. Bohong itu memang udah kita lihat di mana-mana gitu. Tapi kita berdiri teguh. Paling tidak gini, aku mau hidup benar Tuhan. Kenapa? Yeah. Aku mau sensitif akan suaramu. Aku mau ikut jalan Tuhan. Terlebih buat hamba-hamba Tuhan kita yang melayani sama-sama ya. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, yuk kita menjadi orang yang peka akan suara Tuhan. Amen. Salah satunya kita harus memperkatakan terus kebenaran. Yeah. Itulah kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Amen. Nah, ini saya kutip next slide terakhir mengenai Yohanes 8:32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati, kita renungkan firman Tuhan ini, saudara, dan kita nanti akan berdoa sama-sama buat semua saudara ya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mau berdoa buat saudara yang mengikuti mesbah doa ini, saudara. Kita dengar firman Tuhan hari ini. Perkataan kita penuh dengan kuasa, saudara. Amen. Gunakan dengan seksama, dengan benar, amen, dengan tepat. Dan mari kita menggunakan perkataan kita untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ya. Untuk memelihara, bukan untuk merusak. Untuk menetapkan, meneguhkan, bukan untuk menghancurkan. Ya. Dan hari-hari ini kita mau terus mengatakan kebenaran. Amin. Kalau mungkin kita tahu perkataan kebenaran kita mungkin bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan bohong, saudara. Lebih bagus nggak usah ngomong apa-apa, saudara. Kalau ada hari-hari ini mungkin kita ngerasa
Akibat sekarang yang kita alami itu akibat perkataan kita yang salah, kebohongan kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Amin Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Mari katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku. Aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau cinta Tuhan. Dan aku tahu saudara, bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah. Terkadang kita gak mampu berkata-kata. Kita lemah. Apalagi kita orang yang bukan pintar ngomong. Kekuatan kita hanya Tuhan. Amin. Panggil namanya. Berseru kepada Dia. Dialah sumber kekuatan kita, saudara. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini ikut mesbah doa Tuhan. Yang bergumul dengan kehidupan. Bergumul untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Beri kekuatan baru. Amin. Beri pengampunan. Pemulihan. Transformasi ya Allah. Keluarga-keluarga hidup dalam kebenaran dan kejujuran Tuhan. Suami-suami dan istri-istri hidup dalam kejujuran kebenaran Tuhan. Orang tua dan anak hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu kami butuh kekuatan pengurapan daripada-Mu. Oleh karena itu curahkan Tuhan. Sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu, dalam tuntunan-Mu. Pekakan suara-Mu. Sehingga kami bisa taat Tuhan. Berkati Bapak firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi seperti Yesus. Dibentuk, diubahkan. Menjadi seperti Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kau baik. Dan kami mau berdoa Tuhan juga buat mereka yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan, malam hari ini kami datang. Kami berdoa Tuhan. Kami bawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tenggelam dalam kasih-Mu. Dan biarlah cinta-Mu itu membakar hati kami. Cinta-Mu itu membakar kami Tuhan. Biar itu membakar semua dosa-dosa kami dan membuat kami, roh kami menyala-nyala Tuhan. Biarlah kami menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang putus asa Tuhan. Kau yang berputus asa datang sama Tuhan. Dalam Dia ada pengharapan. Dalam Tuhan ada pengharapan, ada masa depan. Jangan ambil keputusan apapun sebelum kamu datang sama Tuhan. Tuhan berkata ada pengharapan, ada masa depan yang baru, ada masa depan yang cerah dan indah bagimu. Jangan berputus asa, bangkit datang sama Tuhan. Tinggalkan masa lalumu, datang sama Tuhan. Ada pembaruan, ada pembaruan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Dan lihatlah masa depanmu bersama Tuhan. Lihatlah masa depanmu bersama Tuhan. Bangkit, tegakkan kakimu, kuatkan hatimu, dan melangkah masuk dalam kebenaran. Biarlah engkau mengalami hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Mengalami transformasi dalam Tuhan. Ada terobosan bagi Terima anak-anak kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah Tuhan. Buat suami dan istri Tuhan. Mereka yang sedang dalam luka-luka Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kasih yang baru mengalir. Kasih yang baru mengalir dalam kehidupan suami istri ini Tuhan. Pulihkan Tuhan segala luka-luka, segala kemarahan, segala keangkuhan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Kasih Yesus mengalir, memulihkan keluarga ini. Suami dan istri dipulihkan. Kasihnya dibangkitkan kembali. Kasih yang baru, anggur yang baru tercurah dalam rumah tangga. Biarlah ayah dan ibu menjadi contoh bahwa ada kasih Tuhan yang mengalir. Dan itu mengalir sampai kepada anak-anaknya juga dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang berdoa buat anak-anaknya. Kita tahu anak-anak Tuhan adalah anugerah Tuhan, harta dari Tuhan. Kita percaya anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kita perkatakan perkataan iman kita buat anak-anak kita. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang terus melayani Tuhan. Anak-anak yang setia pada Tuhan. Anak-anak yang bangkit menjadi pemenang di dalam Tuhan. Anak-anak yang dalam segala keadaan, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya,
Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan bawa mereka menjadi terang. Tuhan bawa mereka menjadi kepala yang memimpin dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kita berdoa, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka dilipat gandakan Tuhan dalam berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan. Mereka terus berlimpah-limpah dalam kasih Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Mereka dimenangkan di dalam nama Yesus. Kami rebut anak-anak kami Tuhan. Kami rebut anak-anak kami yang lari Tuhan, jauh dari Tuhan. Kami rebut dalam nama Yesus. Kami bawa anak-anak kami Tuhan kembali dalam kasih Tuhan. Mereka dimenangkan dalam kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak kami Tuhan tidak akan dilepaskan oleh tangan-Mu Tuhan. Pergaulan mereka Tuhan jaga. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar Tuhan jaga dalam nama Yesus. Pagari mereka tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat generasi-generasi muda Tuhan. Kami berdoa generasi yang takut akan Tuhan, yang akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin di gereja-gereja, di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan, di kota-kota Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat generasi-generasi muda. Karena Indonesia kami percaya Indonesia negara yang dipenuhi dengan generasi muda yang luar biasa Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan menjadi alat-Mu Tuhan dengan generasi-generasi muda yang bangkit di dalam Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan turun atas Indonesia Tuhan, turun atas Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu saat ini Tuhan yang sedang dalam ketakutan. Firman-Mu berkata jangan takut, jangan takut. Allah menyertai, Allah berjalan bersama kita, Allah berjalan di depan kita. Dia yang membuka semua jalan, Dia yang membukakan tempat-tempat, Dia yang membukakan berkat-berkat. Kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jangan takut, jangan takut apapun yang sedang terjadi dalam keuangan, dalam keluarga, sakit, penyakit dan segala sesuatu. Berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah semuanya, Tuhan akan pulihkan semuanya, Tuhan akan sembuhkan semuanya. Tuhan akan bawa pemulihan demi pemulihan. Tuhan akan nyatakan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang mengalir, tangkap kuasa itu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Tangkap kuasa itu, pegang kuasa itu, berjalan bersama Tuhan. Pegang punca jubahnya, pegang punca jubah Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan saat ini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam segala hal, dalam segala hal, dalam segala hal terjadi. Kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir. Besar, mengalir besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan, saudara. Ketahui selalu, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai, sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian. Bahkan semua orang-orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita dalam awan Maranatha. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Semangat saudara.